Dan untuk pensiunan, karena ada kenaikan pensiun tahun 2024 ini, maka ada kenaikan untuk langsung bagi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2025. Dan ini merupakan tahun pertama dari pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. APBN 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan hasil pemilu 2025. Di dalam proses penyusunan, pemerintah bersama DPR telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Presiden terpilih agar program pembangunan prioritas Presiden terpilih dapat diakomodasikan secara optimal dalam APBN 2025. Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat sangat konstruktif dan baik di dalam penyusunan Undang-Undang APBN 2025, termasuk di dalam memberikan fleksibilitas untuk mengantisipasi format dan prioritas pemerintahan baru. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas segala masukan, dukungan, dan kerjasama yang luar biasa baik, sehingga seluruh proses pembahasan Undang-Undang APBN tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik sesuai jadwal. Pemerintah juga mengapresiasi peran Badan Pemeriksa Keuangan di dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang merupakan tonggak penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan hadirin yang kami hormati. APBN adalah instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa. APBN merupakan instrumen andalan dalam melindungi masyarakat dan perekonomian di dalam menghadapi berbagai gejolak, guncangan, serta krisis. Peran penting ini mengharuskan APBN terus dijaga kesehatannya, kredibilitasnya, dan sustainabilitasnya agar tidak menjadi sumber masalah. Alhamdulillah Indonesia terus mampu menjaga keseimbangan antara upaya meraih kemajuan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dengan menjaga stabilitas dan sustainabilitas. Prestasi ini tidak mudah dan perlu terus dijaga karena guncangan dan gejolak serta krisis akan terus terjadi, seperti pandemi COVID-19, dinamika global politik, keamanan, seperti konflik di Rusia, Ukraina, di Timur Tengah, serta perang dan ketegangan ekonomi dan perang dagang antara negara-negara besar. Bapak Presiden yang kami hormati beserta seluruh hadirin sekalian. APBN 2025 disusun dengan asumsi perkembangan dan proyeksi ekonomi tahun 2025 yang dinamis dan penuh ketidakpastian geopolitik. Perekonomian Indonesia dalam periode 2022 hingga 2024 diperkirakan tumbuh di kisaran 5% di tengah melambatnya ekonomi global dan terjadinya perang dagang dan proteksionisme serta konflik geopolitik yang menyebabkan volatilitas harga komoditas. Upaya menjaga momentum pertumbuhan dilakukan dengan menjaga stabilitas harga, dengan menjaga inflasi yang terus rendah. Inflasi di bulan November 2024 adalah sebesar 1,55% year on year, termasuk terendah di dunia. Konsumsi tetap terjaga, kinerja investasi terus diperbaiki, dan ekspor menunjukkan tren yang meningkat. Alhamdulillah neraca perdagangan Indonesia mencapai surplus 54 bulan berturut-turut. Hal ini menunjukkan daya tahan dan sekaligus potensi perekonomian Indonesia di sektor-sektor yang mampu menghasilkan barang komoditas ekspor seperti manufaktur, dan juga sektor yang tumbuh di dalam negeri seperti perdagangan dan konstruksi. Dengan capaian perekonomian yang relatif baik dan stabil hingga 2024 ini akan menjadi pijakan bagi akselerasi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih tinggi
di tahun 2025 dan 5 tahun ke depan. Bapak Presiden dan para hadirin sekalian, pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 adalah sebesar 3.621,3 triliun rupiah. Hal ini meningkat 8,9% dibandingkan APBN 2024. Belanja pemerintah pusat mencapai 2.701,4 triliun rupiah. Ditujukan untuk mendorong program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan. Program unggulan 2025 telah ditampung di APBN melalui program makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan terciptanya lumbung pangan nasional, daerah, dan desa. Arahan Bapak Presiden mengenai prioritas dan fokus program pemerintah akan terus menjadi pegangan bagi alokasi dan realokasi anggaran kementerian dan lembaga serta transfer ke daerah untuk tahun 2025. Transfer ke daerah sebesar 919,9 triliun rupiah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif. Instruksi Presiden mengenai pentingnya keselarasan belanja pusat dan daerah dan efektivitas serta efisiensi belanja daerah menjadi pegangan bagi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri serta kementerian lembaga terkait mengenai arah kebijakan belanja daerah. Pendapatan negara tahun 2025 adalah sebesar 3.005,1 triliun. Akan diperoleh melalui upaya pengumpulan sumber penerimaan negara dari pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak secara maksimal. Untuk mengejar berbagai potensi penerimaan dengan tetap menjaga iklim investasi, penerimaan negara baik dari perpajakan dan PNBP dilakukan dengan tetap menjaga aspek keadilan, di mana mereka yang tidak mampu dibantu negara melalui berbagai instrumen seperti bantuan sosial, bantuan pendidikan, kesehatan, termasuk subsidi dan fasilitas pembebasan pajak. Bagi kelompok yang mampu dan menikmati hasil pembangunan, diminta bergotong royong untuk memenuhi kewajiban secara patuh dan jujur untuk terus membangun dan memajukan Indonesia.